Ketika kamu memperlakukan orang dengan baik, orang-orang yang sama itu mungkin tidak memperlakukanmu dengan cara yang sama. Tetapi jika kamu memperhatikan, kamu akan melihat bahwa Allah telah mengirim orang lain yang memperlakukanmu dengan lebih baik. Omar Sulaiman. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna. Imam Syafi'i. Dan jiwamu, jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan. Imam Syafi'i. Di antara tanda matinya hati, adalah tidak adanya perasaan sedih atas kesempatan beramal yang engkau lewatkan dan tidak adanya penyesalan atas pelanggaran yang engkau lakukan. Ibnu Athaillah. Dunia ini hanya memiliki 3 hari, hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki, maka beramallah di hari ini. Hasan al-Bashri. Hidup ini terlalu singkat untuk mengejar sesuatu yang tidak membawa kita semakin dekat dengan surga. Bona Muhammad. Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat, engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat, engkau pasti akan menerima balasannya nanti. Imam Ghazali. Iman itu ialah dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Hr. Ibnu Majah. Jalanilah kehidupan di dunia ini tanpa membiarkan dunia hidup di dalam dirimu, karena ketika perahu berada di atas air, ia mampu berlayar dengan sempurna, tetapi ketika air masuk ke dalamnya, perahu itu tenggelam. Ali bin Abi Thalib. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini. Karena bayanganmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap. Ibnu Taimiyah. Kehidupan dunia dan akhirat di hati seorang manusia ibarat 2 skala keseimbangan, ketika salah satunya menjadi berat, maka yang lain akan menjadi ringan. Amr ibn Abdullah. Kehidupan itu cuma 2 hari. 1 hari untukmu dan 1 hari melawanmu. Maka pada saat ia untukmu, jangan bangga dan gegabah dan pada saat ia melawanmu bersabarlah. Karena keduanya adalah ujian bagimu. Ali bin Abi Thalib. Lidah seseorang dapat menggambarkan bagaimanakah hatinya. Ibnu Qayyim. Memangnya kenapa jika hidup ini tidak sempurna? Hidup ini bukanlah surga. Nauman Alihan. Perumpamaan hati seperti bulu di tengah padang pasir yang dibolak-balikan angin. Hr. Ibnu Majah. Terkadang Allah membiarkan kamu untuk merasakan kepahitan dunia ini supaya kamu dapat sepenuhnya menghargai manisnya iman. Omar Sulaiman. Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i. Betapa banyak kegetiran dan kesulitan yang dialami, yang bisa memalingkan jalan ibadah. Kecuali untuk orang-orang yang bersabar dan selalu istiqomah. Erik Yusuf. Jika terdapat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Imam Syafi'i. Orang berilmu pengetahuan ibarat gula yang mengundang banyak semut. Dia menjadi cahaya bagi diri dan sekelilingnya. Abdullah Gimnastiar. Belajarlah Al-Quran, niscaya kamu tertuntun ke jalan yang benar, dan berbuatlah kebajikan sesuai dengan Al-Quran, niscaya kamu menjadi ahlinya. Umar bin Khattab. Jagalah Al-Quran, jangan kalian didahului orang dalam mengamalkannya. Ali bin Abi Thalib. Jika Allah bersamamu, maka jangan takut kepada siapa saja. Akan tetapi jika Allah sudah tidak lagi bersamamu, maka siapa lagi yang bisa diharapkan olehmu? Hasan al-Banna. Jiwa Muhammad penuh kebaikan, pengaruhnya membekas dan takkan terlupakan oleh orang-orang yang mengenalnya. Diwan Chand Sarma, Prophet of the East. Menyampaikan syalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membantu menghilangkan kesulitan dan melenyapkan segala cemas. Dr. Aid Al-Karni. Rasulullah sangat piawai memperingatkan manusia, bahwa lawan rohani mereka bukan musuh yang memakai senjata tajam, tetapi hawa nafsu yang melekat di dalam diri. Jalaluddin Rumi. Tempat terbitnya cahaya ilahi adalah hati dan relung batin. Ibnu Athaillah. Nabi umat Islam mempersatukan berbagai bangsa dengan mendasarkan prinsip kesatuan internasional dan persaudaraan manusia pada landasan universal. Dia seolah menerangi bangsa-bangsa lain. Profesor S. Hurgronje.
Wahai anak Adam, jualah duniamu untuk akhiratmu, niscaya kamu untung di keduanya. Dan janganlah kamu jual akhiratmu untuk duniamu, karena kamu akan rugi di keduanya. Singgah di dunia ini sebentar, sedang tinggal di akhirat sana sangatlah panjang. Hasan al-Basri. Wahai anakku, ambillah harta dunia sekadar keperluanmu saja dan nafkahkanlah selebihnya untuk bekal akhiratmu. Luqman al-Hakim. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Imam Syafi'i. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Imam Syafi'i. Bila engkau pulang ke alam baka, tidak membawa bekal takwa, kau lihat orang-orang membawanya pada hari perhimpunan. Engkau akan menyesal, karena engkau tidak seperti mereka. Mereka mempunyai persiapan sedang engkau tidak memilikinya. Ibnu Qayyim. Jika engkau bertakwa kepada Allah, maka engkau tidak butuh kepada manusia. Sedang apabila engkau takut kepada manusia, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhanmu kepada Allah sedikit pun. Sufyan ats-Tsauri. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Imam Syafi'i. Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Umar bin Khattab. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Jalaluddin Rumi. Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang. Ali bin Abi Thalib. Kesabaran adalah ketika hati tidak merasa marah terhadap apa yang sudah ditakdirkan dan mulut tidak mengeluh. Ibnu Qayyim. Kesabaran itu ada dua macam, sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib. Memang sangat sulit untuk bersabar, tetapi menyia-nyiakan pahala dari kesabaran itulah yang lebih buruk. Abu Bakar. Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian, takdir, dari Allah dengan senang hati. Ali bin Husain. Petunjuk tidak bisa dicapai kecuali dengan pengetahuan, dan arah tujuan yang benar tidak bisa dituju kecuali dengan kesabaran. Ibnu Taimiyah. Sabar memiliki dua sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah. Ibnu Mas'ud. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Imam Al-Ghazali. Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, khauf, dan keterpisahan dari dunia, zuhud. Imam Al-Ghazali.